Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa sama-sama bertemu untuk berdiskusi, membicarakan terkait dengan topik yang sangat menarik mengenai update proses keperawatan. Di mana kita tahu sendiri bahwa yang namanya proses keperawatan, asuhan keperawatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu mengalami proses updating sehingga mungkin di zaman yang lalu bersesuaian, namun di zaman yang saat ini sudah tidak bersesuaian dan perlu di-update. Oke, pada kesempatan ini saya akan sharingkan mengenai bagaimana perbedaan proses keperawatan masa lalu dengan yang terkini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu mau mengetahui bagaimana nanti gambaran siklus proses keperawatan versi lama dan mengetahui gambaran siklus proses keperawatan versi terbaru. Baik. Bisa dilihat ada dua gambar di sini yang menunjukkan beda antara versi lama dengan versi baru proses keperawatan. Kita lihat dulu untuk yang proses keperawatan versi lama. Terbagi menjadi 5 langkah. Pertama itu asesmen atau pengkajian. Yang kedua adalah penegakan nursing diagnosis atau diagnosis keperawatan. Yang ketiga adalah penyusunan rencana asuhan. Yang keempat adalah mengimplementasikan rencana asuhan tadi. Dan yang kelima itu adalah melakukan evaluasi terhadap proses keperawatan. Nah, ini versi lama. Sedangkan versi terbaru, di sini juga sebenarnya ada 5 proses atau 5 langkah, namun ada pergeseran letak, ya, bisa kita lihat. Yang pertama, sebelum kita melakukan asesmen atau pengkajian terhadap pasien ataupun keluarga, kita dituntut mengenal teori, mengenal ilmu keperawatan atau konsep-konsep keperawatan yang melatar belakangi atau mensupport dari proses keperawatan yang akan kita jalankan. Nah, baru kita masuk pada tahap asesmen keperawatan. Nah, kaitan mengapa proses keperawatan ini harus dimulai dari memahami konsep teori adalah jika kita misalkan melakukan pengkajian perawatan namun tidak memahami apa yang harus dikaji, itu kan sama aja kosong. Pengkajian kita nggak akan dalam, asesmen kita nggak akan lengkap. Sehingga proses pertama atau langkah pertama dalam proses keperawatan yang baru ini, kita sebagai perawat harus memahami konseptualnya dulu. Apa sih yang akan dikaji? Baru kita melaksanakan pengkajian. Nah, setelah dapat data-data dari hasil pengkajian, baru kita merencanakan asuhan. Nah, di perencanaan asuhan ini, kalau di konsep lama, penegakan diagnosis di step kedua atau di langkah kedua, penyusunan intervensi itu di langkah ketiga. Kalau di proses keperawatan yang baru ini, perencanaan asuhan nanti terbagi menjadi 3 rangkaian. Pertama, menetapkan nursing diagnosis dulu. Kedua, menentukan luaran atau target kriteria yang harus diharapkan.
Ketiga adalah menyusun intervensi yang mungkin akan dikerjakan sesuai dengan outcome yang telah ditetapkan dan bersesuaian dengan nursing diagnosis yang sudah ditegakkan. Inilah letak perbedaan signifikannya antara proses keperawatan versi lama dan versi baru. Setelah itu, setelah menyusun perencanaan asuhan, kita masuk pada implementasi dari rencana. Ini saya rasa sama saja dengan proses yang lama. Kemudian yang kelima adalah reevaluasi berkelanjutan. Ini juga mirip dengan versi lama. Sehingga dapat saya katakan di sini perbedaan antara siklus asuhan keperawatan yang baru dengan yang lama ini letaknya ada di penambahan. Kita harus memahami konsep keperawatan, teori keperawatan atau ilmu-ilmu yang melandasi perawatan ini sebelum kita melakukan asesmen atau pengkajian. Dan penggabungan antara nursing diagnosis, penentuan luaran, dan pemilihan intervensi keperawatan itu digabung menjadi sebuah kalimat yang namanya perencanaan keperawatan. Nah, itu perbedaan antara proses keperawatan lama dengan proses keperawatan baru. Semoga materi singkat hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.